Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Camat, Kecamatan, Kabawetan, beserta istri yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Air Sempiang, beserta seluruh jajarannya yang saya muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh dan bini sepuh yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Hadir di tengah-tengah kita anggota DPRD Kabupaten Kepahyang, Bapak Edward Samsi SIPMM yang kami hormati. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Zurdi. Beliau adalah Kepala Dukcapil Kabupaten Kepahyang yang sama-sama kita muliakan. Serta kita semua hadirin wal hadirat Bapak dan Ibu, para jamaah takziah yang berkenan dan berkesempatan hadir bertakziah pada malam hari ini, malam yang ketujuh, dalam rangka mengenang dan mendoakan telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, keluarga kita, almarhumah Ibu Aisyah binti Abdul Rais. Beliau wafat meninggalkan kita semua 7 hari yang lalu lantaran sakit dalam usia kurang lebih 64 tahun. Menurut informasi, almarhumah ini meninggalkan 3 orang anak, 1 orang suami, dan 6 orang cucu. Bapak-bapak, ibu-ibu teristimewa, keluarga besar, sahibul bait, sahibul musibah yang kami hormati. Walau dalam keadaan dan situasi sedang berduka, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, terlebih dahulu marilah kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya mari Bapak Ibu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang atas karunia-Nya, utamanya karunia nikmat sehat, karunia kesempatan, karunia hidayah iman dan Islam, malam ini bersama-sama kita dapat hadir bertakziah di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran para bapak ibu saudara pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawatullah semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang dengan ajaran dan petunjuknya sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini kita masih memeluk dinul Islam, seraya mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, sama-sama telah kita maklumi 7 hari yang lalu telah berlaku ketetapannya Allah. Keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, almarhumah Ibu Aisyah
binti Abdul Rais telah kembali menghadap Allah Rabbinya, kembali menghadap Allah Penciptanya, meninggalkan kita semua orang yang hidup di dunia ini untuk selamanya. Maka mari Bapak Ibu, dalam acara takziah malam yang ke-7 ini, kita kembali bersama-sama mengucapkan kata dan kalimah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja ini Bapak Ibu memberikan satu pelajaran, pembelajaran, edukasi dan tarbiyah bagi kita orang yang masih hidup, bahwa pada hakikatnya kita semua miliknya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai hidup dan mati kita, cepat ataukah lambat, mau tidak mau, suka tidak suka Bapak Ibu, kita ini orang yang hidup pasti akan berjumpa dengan kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian pasti akan menjumpai kalian semua. Kematian pasti akan menjumpai kita semua Bapak Ibu, walau kita bersembunyi di balik benteng yang kokoh sekalipun. Orang bijak berkata, orang yang hidup suratannya pasti mati. Kalau tidak mau mati, katanya jangan pernah hidup. Sebab orang yang hidup pasti mati. Yang tidak akan pernah mati dan selalu hidup, dialah Allah, huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Maka karena kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi, walau ini sungguh-sungguh cobaan yang berat kepada suami almarhumah, putra-putri almarhumah, cucu, menantu, dan keluarga lebat almarhumah. Mudah-mudahan dapat sabar, mudah-mudahan dapat tabah, mudah-mudahan dapat ikhlas menerima ujian yang berat ini. Bapak Ibu, soal kematian ada satu kisah singkat Bapak Ibu. Kisah ini sering saya sampaikan ketika saya diajak Pak Edward menyampaikan tausiah di berbagai kesempatan dalam acara-acara takziah. Konon Bapak Ibu, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman sedang duduk dalam sebuah halaqah dan majelis, tiba-tiba ada seorang tamu yang datang. Ketika tamu itu datang duduk di tengah majelis, maka semua orang yang berada dalam ruangan itu, dalam majelis itu, diliputi perasaan takut, cemas, dan khawatir. Merinding bulu kuduknya, berdiri bulu romannya. Maka orang bisik-bisik terus bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, gerangan siapakah tamu kita yang baru saja datang? Maka Nabi Sulaiman menjawab, Tuan, ketahuilah, tamu yang baru saja datang di tengah-tengah kita adalah sang malaikat pencabut nyawa, yang hari ini, yang malam ini menyerupai wajah dan tubuh kalian. Dan kata Nabi Sulaiman lagi, mohon maaf, akan mencabut nyawa orang yang duduk di sudut atau di pojokan. Maka yang di pojokan-pojokan hati-hati Bapak Ibu. Tapi bukan di pojokan malam ini, bukan. Di pojokan zaman Nabi Sulaiman. Ketika tangan Nabi Sulaiman
menunjuk arah sudut pojok tertentu. Maka orang yang ditunjuk oleh Nabi Sulaiman itu bertambah-tambah rasa takutnya. Kata orang Curu, Bapak Ibu agak pucet dikit dia. Maka kemudian mendekat kepada Nabi Sulaiman terus ngomong begini, wahai Nabi Allah Sulaiman, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan karunia mukjizat kepada. Satu di antara mukjizat Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, beliau bisa menguasai dan mengendalikan angin atas izinnya Allah. Kata bapak yang duduk di sudut itu, kata bapak yang duduk di pojokan itu kepada Nabi Sulaiman, tolong Nabi Sulaiman, sekali ini saja angin yang kau kuasai atas izinnya Allah itu, agar dapat mengantarkan aku ke tempat yang jauh. Sulaiman, tujuannya adalah kalau aku lari ke tempat yang jauh, aku pergi ke tempat yang jauh, diantarkan angin, malaikat itu gak tahu kemana aku lari, gak tahu kemana aku pergi, sehingga umurku panjang, gak jadi mati. Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, jadi Pak, keinginan Bapak akan saya kabulkan sekali ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Laki-laki ini diantarkan oleh angin atas izin Allah di tempat yang amat sangat jauh. Tapi apa yang terjadi? Baru saja ia sampai di tempat yang jauh, rupanya Bapak Ibu, malaikat maut tadilah nunggu di sana, Bapak Ibu. Itu loh soal kematian. Kalau ia telah datang, kalau ia telah sampai, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka sekali lagi kepada keluarga yang ditinggal, karena kematian memang sesuatu yang pasti akan terjadi. Mudah-mudahan dapat sabar, mudah-mudahan dapat tabah, mudah-mudahan dapat ikhlas karenanya. Allah senantiasa memberikan ujian, Allah senantiasa memberikan cobaan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, kepada hamba-hamba yang dicintanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Kalau Allah mencintai seorang hamba, pastilah hamba yang dicinta itu akan diberikan ujian. Wa in sabara, seandainya ia sabar atas ujian yang diberikan Allah kepadanya, ijtabah, orang yang sabar akan diganjar, akan dibalas dengan derajat yang mulia. Wa in radiya, dan seandainya ia ridha atas ujian yang diberikan Allah kepadanya, istafa, maka orang yang ridha atas ujian Allah akan mendapatkan balasan sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih. Jadi kalau sabar, ijtabah, mendapatkan balasan yang mulia. Kalau ridha, istafa, akan mendapatkan gelar sebagai hamba Allah yang terpilih. Katanya para ulama, Bapak Ibu, satu-satunya manusia yang layak dan pantas mendapatkan gelar hamba yang terpilih, Al-Mustafa, adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Rasulullah punya nama, julukan, laqab Nabiyil Mustafa, Habibil Mustafa, Nurul Mustafa, Sayyidil Mustafa. Kepada keluarga yang ditinggal ini, ketika kita diuji dengan ujian bernama musibah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita ingat firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin.
Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian semua kepada Allah bisabri, dengan senantiasa bersikap sabar, wassalah, dan ayo dirikan ibadah salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Maka kepada suami almarhumah, putra putri almarhumah, cucu menantu dan keluarga lebat almarhumah, kalau memang kita hormat dan cinta kepada almarhumah, mari kita hadapi musibah ini dengan sabar, dan mari kita dirikan ibadah sholat. Karena dalam sholat kita selalu bermohon kepada Allah, membaca surah Al-Fatihah. Dalam bagian dari surah Al-Fatihah itu kita membaca kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Insya Allah seberat apapun ujian dan cobaan, kalau kita bermohon kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, niscaya kita akan sanggup untuk menghadapinya. Tapi kadang-kadang Masya Allah, umat Islam itu ngakunya Islam, KTP-nya Islam, kadang-kadang disuruh mengerjakan ibadah sholat, mendirikan sholat itu alasannya 1000 macam alasan. Alasannya 1001 macam alasan. Sering saya sampaikan ini, katanya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar lagi di jalan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Mudah-mudahan yang jawab tidak pengalaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara. Nasihat berikutnya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh wakil keluarga besar Sahibul Bait Pak Camat, kalau ada hutang maupun piutang, mudah-mudahan ahli warisnya dapat mengambil alih dan melunasinya. Kemudian kalau suatu hari putra putri almarhumah ini diberi Allah karunia rezeki, diberi Allah kelapangan dalam bidang rezeki, bolehlah sebagian karunia Allah ini kita wakafkan misalnya untuk masjid, untuk musola yang amal kebaikannya ditujukan untuk almarhumah. Maka kita sering mendengar di hari Jumat ada orang infak sodakoh misalnya 100.000, niat untuk orang tuanya. Insya Allah walau orang tua kita telah wafat meninggal dunia, di alam barzah sana beliau akan terus mendapatkan kiriman pahala kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Sementara bagi kita, keluarganya, saudaranya, handai tolan, sanak famili, karib kerabat, jiran tetangga, kita dapat membantu almarhumah dengan cara mendoakannya. Seringkali Bapak Ibu saya sampaikan dalam berbagai tablik musibah, bahwa hakikat takziah yang kita lakukan, mulai malam yang pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga, sampai malam yang ketujuh dan malam-malam berikutnya, apa yang kita lakukan ini hakikatnya bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang secara khusus doa ini kita tujukan untuk almarhumah dan mendoakan saudara seiman, seakidah, kaum muslimin dan muslimah. Mendoakan saudara seiman, seakidah itu ada landasannya Bapak Ibu. Saya sering mengatakan dengan kalimat yang gampang dan sederhana,
Saya orang Islam. Almarhumah orang Islam. Bapak ibu juga orang Islam. Sesama orang Islam kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Mana dalilnya? Satu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Berdoalah kepada Allah atas dosamu dan doakan juga saudaramu dari golongan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di samping kita berdoa kepada Allah, Bapak Ibu, kita juga dianjurkan untuk mendoakan saudara kita sesama muslim. Dalil yang kedua adalah firman Allah di dalam surah Al-Hasr ayat 10. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang lebih dahulu dari kami, dari golongan Ansor dan Muhajirin, mereka pada berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang meninggal sebelum kami. Nomor 3, dasar anjuran dan dibolehkannya kita mendoakan saudara seiman seakidah, Bapak Ibu, adalah hadisnya Rasulullah yang sering kita kerjakan perintah hadis ini dalam rangkaian kegiatan sholat jenazah. Sholat secara bahasa as-sholah lughatan hiya ad-du'a. Sementara sholat menurut istilah adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bapak Ibu coba diperhatikan. Kalau kita ikut rangkaian sholat jenazah, itu ada 4 takbir tanpa ruku. Di takbir yang pertama, baca apa Bapak Ibu? Surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua, mau coba apa? Sholat. Takbir yang ketiga, kita berdoa kepada Allah yang diniatkan untuk jenazah. Kalau yang meninggal laki-laki, kita baca doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Kalau yang meninggal perempuan, kita baca doa, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Apa artinya Bapak Ibu? Ya Allah, ampuni kesalahan jenazah ini, maafkanlah ia, berikanlah tempat yang layak kepadanya. Kira-kira begitu globalan makna arti dari apa yang kita baca itu. Itu artinya apa Bapak Ibu? Doa. Doanya siapa? Doanya Bapak Ibu yang masih hidup kepada orang yang telah wafat meninggal dunia. Itu Bapak Ibu. Apakah sampai Pak Ustadz kita manusia biasa hanya dianjurkan untuk berdoa? Yang mengabulkan doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tidak bertentangan, kalau ada yang nanya, dengan hadis Nabi yang berbunyi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam mati, maka putuslah amalnya kecuali dengan 3 hal. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahala. Au ilmu yang tafa'u bih, atau ilmu yang manfaat. Au waladin salihin yad'una, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jawaban dari persoalan ini Bapak Ibu, tidak mungkin terjadi pertentangan Quran dengan hadis, hadis dengan Quran, Quran dengan Quran. Tidak mungkin Bapak Ibu. Yang ada seolah-olah saja terjadi pertentangan. Karena barangkali saya kurang paham, Bapak Ibu kurang paham, saya tidak paham,
Bapak Ibu tidak faham, atau barangkali Bapak Ibu salah faham, atau faham Bapak Ibu memang terlanjur salah. Maka kalau tidak faham, kalau belum faham, kalau kurang faham, Al-Quran mengajarkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama yang alim, yang ahli dzikr, yang faham kalau kalian tidak faham. Mari kita bertanya kepada ulama. Namanya Ibnul Qayyim Az-Zauziyah, muridnya Hujjatul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya Ar-Rasail As-Salafiyah, Ibnul Qayyim memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hadis idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau anak Adam mati maka putuslah amalnya. Yang putus itu amalnya siapa? Katanya Ibnul Qayyim, Bapak Ibu, yang putus itu adalah amalnya orang yang telah mati, bukan amalnya orang yang hidup. Dengan penjelasan memang kalau orang sudah mati tidak lagi bisa beramal, Bapak Ibu. Tidak bisa sholat maka disolatkan. Tidak bisa pakai baju maka dikafani. Tidak bisa mandi maka dimandikan. Tidak bisa berangkat ke kubur sendiri maka diantarkan. Tidak bisa doa maka didoakan. Ini loh kenapa malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi diawali dengan tahlil, diakhiri dengan doa berjamaah, dipimpin oleh Pak Imam. Soal doa jamaah ini juga sering ditanyakan kepada saya dan saya jawab dengan gamblang. Saya katakan, berdoa sendiri itu boleh. Doa jamaah lebih utama. Yang tidak boleh itu orang Islam protes melulu, nggak pernah doa. Pak Baleni cocok apa betul? Doa sendiri itu boleh. Doa jamaah juga lebih utama. Yang tidak boleh protes melulu, nggak pernah doa. Makanya di masjid-masjid habis sholat biasanya diisi dengan doa jamaah, zikir jamaah. Allah berfirman, wa idza qadhaitumus shalah fadhkurullah. Kalau selesai kalian mengerjakan ibadah sholat, berzikirlah kepada Allah. Udhkuru itu wawunya jamak. Ini isyaratan, satu pertanda bolehnya kita melakukan zikir doa secara berjamaah. Dan ternyata zikir jamaah, doa jamaah selesai sholat itu memiliki faedah yang luar biasa. Apa faedahnya? Satu syiar, Bapak Ibu. Misalnya musim hujan, di daerah Sengkuang ini dingin, tambah dingin lagi. Gini apa betul? Pak Imam subuh-subuh sudah bangun menghidupkan mikrofon di masjid. Ngaji, azan, sholat, disambung zikir, disambung doa. Itu kan syiar. Bapak-bapak yang jauh rumahnya dari masjid, insya Allah bangun berkat jasanya Pak Imam. Tapi kalau Pak Imam juga kesiangan, wah ini sama-sama, ini kan nggak ada yang bangunkan. Tapi insya Allah itu syiar. Dan syiar yang demikian insya Allah luar biasa manfaatnya. Yang berikutnya, manfaat zikir jamaah itu Bapak Ibu adalah tarbiyah, pendidikan. Mohon maaf lahir batin, tidak semua Bapak Ibu berkesempatan belajar di pesantren. Tidak semua Bapak Ibu berkesempatan belajar di perguruan tinggi. Saya tadi disebut dari Kepahyang, tidak salah. Istri saya orang Kepahyang. Tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sebagai dosen di Setai. Bapak Ibu, saya katakan tidak semua kita berkesempatan belajar di pesantren dan di perguruan tinggi. Maksud saya, kalau Bapak Ibu tiap hari datang ke masjid, maghrib Bapak Ibu ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, Pak Imam zikirnya dengan jahar, dengan zikir yang keras,
dan Bapak Ibu mengikuti bacaannya Pak Imam, 1 tahun insya Allah hafal. Hafal apa tidak Bapak Ibu? Hafal. Kenapa hafal? Ngikut bacaannya Pak Imam. Tapi kalau Pak Imam diam, meneng jenenge tiyang Jawi. Bapak Ibu yo meneng pisan. Dingklu, opo sing diwaca? Insya Allah ora hafal. Iya napa betul? Kecuali Bapak Ibu dari pesantren mungkin sudah ada basic hafalan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya hafalan, Pak Imam meneng, Bapak Ibu yo meneng, terus opo sing diwaca? Ngelamun apa ngantuk? Dan saya beberapa kali melakukan percobaan. Orang yang sering ngomong doanya dalam hati ternyata tidak hafal betulan. Ada beberapa orang mahasiswa saya tanya, karena saya dosen praktek ibadah. Dek, tolong kamu baca zikir sudah sholat. Dia jawab dengan diplomatis, dalam hati Pak Ustadz. Terus saya bilang, saya nggak mau kalah dengan dia. Ini pinter-pinternya mahasiswa. Saya ini bukan malaikat. Yang di hatimu saya nggak tahu. Karena sekarang ujian lisan, tolong yang di hatimu dikeluarkan sedikit. Lupa Pak. Ini pengalaman. Makanya yang kedua, ada pendidikan, ada tarbiyah. Dan yang nomor 3, membaca zikir pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Imam baca zikir jamaah silahkan diteruskan, ada dalil. Yang mau zikir sendiri-sendiri juga silahkan. Yang penting tidak usah ribut dan saling menyalahkan. Terus ada pertanyaan Pak Mabrur ya, bagaimana kalau kita tidak selesai sholat? Kita dalam sebuah majelis begini ini, apakah juga dianjurkan doa jamaah? Saya bilang doa jamaah dalam majelis seperti ini tetap dianjurkan. Dasarnya adalah hadis Nabi yang menyatakan ma mim mala'ud yad'una ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajaballah wamsahu biwujuhakum. Tidaklah satu kaum yang sebagian berdoa, wa yu'minu ba'duhum, dan sebagian mengaminkan doanya orang yang doa. Tadi Pak Imam berdoa, saya tidak berdoa. Bapak Ibu saya lihat tadi tidak berdoa, tapi mengaminkan doane Pak Imam. Gini apa nggih? Amin. Amin. Artinya doanya jamaah. Jadi Kanjeng Nabi katanya Rasulullah, illa ajaballah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan orang yang doa secara berjamaah. Wamsahu biwujuhakum, usai doa usap wajah kalian. Katanya siapa? Katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, dengan doa-doa yang kita baca, almarhumah Ibu Aisyah ini saat ini mendapatkan karunia alam barzah yang lapang. Amin. Ya Allah. Di kajian seterusnya nanti kita sambung Pak Edward ya. Soal baca Yasin, baca tahlil. Tadi Pak Edward telah menyampaikan informasi begitu. Monggo ditindaklanjuti. Ini bukan kali yang terakhir, mudah-mudahan nyambung di malam-malam berikutnya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, hadir dan berkumpulnya kita di tempat ini sesungguhnya merupakan ibrah pelajaran bagi kita jamaah takziah. Sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Edward, kalau malam ini kita bertakziah, esok lusa, tahun depan, bulan depan barangkali ada di antara kita yang ditakziahi orang. Maka nasihat saya kepada diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, yuk, mumpung Allah masih memberi kita karunia kesehatan, mumpung Allah masih memberi kita karunia umur panjang dan nikmat sehat, mari kesehatan, kesempatan, umur panjang, nikmat sehat ini kita gunakan sebaik mungkin. Ya, mari kita belajar sama ilmunya padi, tambah tua tambah berisi, tambah tua tambah merunduk.
tambah umur, tambah khusyuk, tambah umur, tambah tawadhu. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk golongan hamba yang seperti ini, amin. Amin. Tambah tua, tambah sabar, tambah tua, tambah rajin ke masjid, tambah usia, tambah rajin jamaah, tambah tua, tambah rajin bermasyarakat. Jangan Bapak Ibu kita belajar sama filosofinya ilmu pakis, ada tunjang poong, kecilnya nunduk, tambah minggu, tambah tahun, tambah bulan, tegak, sombong, berdiri. Ini orang yang nggak baik Bapak Ibu. Tambah tua, tambah gampang marah, tambah tua, tambah nggak ibadah, tambah tua, tambah jauh dari masjid, tambah tua, tambah jauh dari agama. Ini Ustaz sering menyebut dengan kalimah, katanya rombongan tua-tua keladi, tambah tua tambah Jadi. kalau katanya orang Jawa, Jawa Timuran, Bapak Ibu ini rombongane gaplek-gaplek peringkilan, tuwek-tuwek tambah ketampilan. Sampean sing ngomong kula ketampilan. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi drama agama yang disampaikan oleh Bapak Abdusah dari Rejangpong. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya. Terakhir di sini saya selaku pembawa acara sekaligus